Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ya saudara sekalian, sebenarnya kita terus-menerus harus belajar apa artinya sukacita dan apa artinya penderitaan. Kedua bacaan tadi menggambarkan seringkali yang membuat manusia menderita adalah dosa-dosa kita. Dosa yang membuat manusia tidak mampu merasakan cinta Allah. Tetapi cinta Allah itu dirasakan secara semu, secara munafik, secara salah. Tetapi orang berani mengatakan itu kasih. Itu yang mendatangkan penderitaan. Coba kita lihat dalam hidup kita sehari-hari. Sebenarnya penderitaan yang kita alami, apa itu sakit, apa itu, selalu mendatangkan putus asa, kemarahan, kekecewaan. Itu tanda bahwa dia itu menyangkal kasih. Mengapa? Karena kasih itu tidak mengenal kesombongan. Dan itu dosa manusia yang pertama. Itu dosa asal kita. Kasih itu tidak menimbulkan arah iri hati. Dan itu yang membuat kita celaka karena iri. Dan kasih juga tidak mendatangkan luka-luka. Karena kita melukai diri kita sendiri. Tetapi kebohongan-kebohongan inilah yang dialami oleh para martir yang mau menunjukkan selama ini hidup kita hidup dalam kepalsuan. Dan itu ditandai dengan aku akan mati sebagai martir untuk menjadikan kesaksian Tuhan kita belum kita muliakan. Tapi kita memanfaatkan Tuhan kita seperti yang digambarkan dalam bacaan pertama. Karena itu ditolak untuk menerima segala macam kemewahan-kemewahan. Bukan karena kemewahan itu, tapi menyalahgunakan kemewahan itu untuk menunjukkan kasih. Dan itu kehancuran. Kalau Anda mengerti ini, maka pandemi ini mendatangkan sukacita. Karena pandemi ini, kalau kita menerima dengan jujur, menunjukkan penderitaan, menunjukkan kesalahan manusia, kesombongan manusia. Ya, bisa panjang lebar, renungan saja. Dan orang di dalam pandemi masih mau menyangkal protokol. Karena egoisnya. Aku sehat. Tak perlu pakai masker. Itu suatu kesombongan yang tidak mendatangkan keselamatan bagi dirinya sendiri. Dan bagi orang lain. Tapi kalau penderitaan itu menunjukkan bahwa aku kurang mencintai Tuhan. Yaitu para martir. Maka aku menunjukkan kepada dunia. Kita harus berkorban. Dari kemartiran yang itu tidak perlu ditandai dengan ekstrim. Kita harus mati dalam arti yang seperti dialami oleh para martir. Tetapi kalau kita bermati raga, menyangkal kesombongan kita, menyangkal iri hati kita, menyangkal egoisme kita, pasti kita akan merasa sukacita. Karena inilah borok-borok manusia. Kalau saya mengatakan gini seolah menakutkan. Tidak, menakutkan karena ini menggigit manusia. Tapi kalau kita bisa melepaskan itu, konsekuensinya mungkin rasanya menderita. Karena melekat dalam diri kita begitu kuat. Coba orang yang iri hati. Sudahlah, relakan itu. Tidak bisa. Itu hakku. Siapa yang menyakitkan? Dirinya sendiri. Kesombongan. Sudahlah, memang kamu itu
Ya di sini tempatnya. Dia tidak bisa. Itu kesombongan. Coba dalam rumah tangga. Istri mengatakan benar aku. Suami juga benar aku. Apa tidak bencana itu? Tetapi kalau istri bisa mengerti mengapa suamiku kok mengatakan dirinya benar. Mungkin aku yang harus ngalah untuk meyakinkan kamu itu sebenarnya kalah. Tapi dengan kasih. Tidak mau. Dalam konseling selalu suami mengatakan aku benar. Istri juga aku benar. Marilah saudara sekalian, kita di dalam kondisi begini, kita juga diajak. Apa yang membuat kita menderita itu? Dan mengapa berbahagialah orang yang tahu menderita karena kasih Tuhan? Apa itu artinya? Dilewati saja sabda kegembiraan itu. Sabda kebahagiaan yang dalam Injil. Dilewati saja karena merasa asing itu. Iya asing karena kamu belum hidup dalam kasih. Coba kamu hidup dalam kasih, kamu mengerti. Kasih itu perlu perjuangan. Kasih itu perlu pengorbanan menghadapi orang yang tidak tahu kasih. Pengorbanan. Kasih itu pengorbanan kalau orang itu hidup sembrono. Tidak di dalam kesehatan. Kita manusia yang seringkali dimanja oleh diri kita sendiri. Maka marilah saudara sekalian, kita menyadari dan Ekaristi adalah perayaan sukacita karena Ekaristi menyadarkan kepada kita Kristus memberikan contoh. Dia mati untuk orang, untuk manusia karena dia mencintai manusia sehabis-habisnya. Sehingga Ekaristi itu mendatangkan sukacita, keselamatan, harapan mestinya. Sehingga kita benar-benar menjadi bahagia. Hindarilah kesombongan. Jadilah manusia yang rendah hati, manusia yang tulus, yang selalu dalam hidupnya minta ampun. Makanya doa Bapa kami itu doa yang baik, karena di dalam doa Bapa kami disadarkan Tuhan itu pengampun. Asal kita mau saling mengampuni satu sama lain. Itu isi dari doa Bapa kami dan juga doa-doa yang lain yang bermakna bagi kita. Marilah dengan pemikiran ini yang tidak biasa ini, saya mungkin memberikan pemikiran yang tidak biasa, tapi itulah rahasia kasih Allah. Karena Tuhan telah menjanjikan apa yang manusia harapkan. Asal manusia mau saling mengampuni dan mau berubah.